Hai 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 Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lisa Aat Sukandar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan membagikan video praktek coaching untuk supervisi pendidikan pada demonstrasi konstekstual modul 2.3. Pada praktek coaching di siklus 2 ini, saya Saat Sukandar berperan sebagai supervisor dan dua rekan calon guru penggerak lainnya, Bapak Bambang Haidi Rahman berperan sebagai coach dan Ibu Ai Lestari berperan sebagai coachee. Pelaksanaan praktek coaching ini atas bimbingan dari fasilitator Bapak Muhammad Soleh Sulaiman SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Castaria SPD MPD dan Bapak Haji Dadang Suhenda SPD MPD. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini sudah masuk ke siklus 2 dalam praktek coaching, di mana saya sendiri, Saat Sukandar, akan berperan sebagai supervisor dan silahkan dua rekan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Bambang Haidi Rahman. Pada siklus praktek coaching ini, saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri pada proses coaching kali ini. Saya Ai Lestari berperan sebagai coachee. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang dan Bu Ai. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, hari ini saya juga dalam keadaan sehat. Baik, mudah-mudahan praktek coaching yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sebelumnya saya akan berdialog atau berbincang dulu bersama Pak Bambang yang pada siklus praktek coaching kali ini akan berperan sebagai coach. Di mana Pak Bambang, mohon izin saya akan berdiskusi dulu dengan Bapak. Boleh Bu, boleh. Terima kasih. Ya, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada praktek coaching kali ini. Nanti saya sebagai supervisor akan mengamati dan juga menilai Bapak yang berperan sebagai coach dan juga Bu Ai yang berperan sebagai coachee. Saya akan sampaikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya. Yang pertama, nanti bagaimana Bapak sebagai coach, apakah sudah melaksanakan praktek coaching ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan sebagai coach, apakah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, nanti bagaimana respon dari coachee nih, dari Bu Ai sebagai respon gitu ya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin itu rubrik penilaian yang perlu kita perhatikan bersama-sama agar nanti proses praktek coaching ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak Bambang, ada pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu. Kompetensi apa nih yang ingin Pak Bambang kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada praktek coaching ini yaitu kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Pak Bambang kembangkan ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot ya. Nah, adakah
kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik gitu Pak Bambang pada proses coaching kali ini Mungkin dari ketiga kompetensi itu? ya, itu mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh observer, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Mungkin 2 saja Bu yang secara spesifik itu yang Oh, saya ingin observasi oleh Ibu. oke, baik Pak Bambang. Nah, untuk indikatornya nih Pak Bambang, kira-kira indikator apa yang ingin dicapai gitu dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin dicapai pada praktek coaching ini yaitu sebagai coach itu bisa menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Nah, berarti sudah selesai kita pembicaraan di pra observasi ini. Dipersilahkan kepada Pak Bambang sebagai coach dan juga Bu Ai sebagai coachee untuk melaksanakan praktek coaching. Waktu saya persilahkan seluas-luasnya. Terima kasih Bu Ais atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam, Pak. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya Bu Ai kok agak pucat ya ini. Barangkali ada permasalahan dan dari kemarin saya dengar-dengar Ibu akan menyampaikan sesuatu gitu. Kalau boleh tahu apa Bu kira-kira? Baik, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya mengganggu aktivitas Bapak pada pagi ini. Nah, kebetulan saya sedang mengalami permasalahan terkait dengan rekan sejawat saya, Pak. Nah, permasalahan yang sedang saya hadapi terkait rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun, tapi belum ada perubahan, Pak. Nah, perubahan ini dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Jadi kebanyakan dari rekan saya mereka menggunakan metode ceramah dan konvensional Pak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, padahal yang kita ketahui banyak sekali ya Pak ya media yang bervariatif yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Mungkin itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh begitu ya. Baik Bu. Berarti di sekolah Ibu itu masih ada guru yang dalam menyampaikan pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah mungkin itu ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan hari ini? Baik Pak, di sini yang ingin saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas, Pak. Oh begitu. Jadi baik Bu. Jadi yang Ibu inginkan yaitu adanya perubahan dalam pembelajaran yang semulanya banyak guru yang masih banyak menyampaikan materi itu hanya satu metode yaitu ceramah saja mungkin itu ya Bu. Iya betul Pak. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, perubahan yang saya harapkan, misalnya perubahan dalam menggunakan metode pembelajaran. Jadi saya menginginkan adanya perubahan rekan sejawat saya, Pak. Jadi tidak menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah, karena saya rasa metode yang digunakan oleh rekan-rekan saya itu akan membuat siswa merasa bosan ya, Pak, dan pembelajaran pun terkesan monoton. Nah, sehingga saya menginginkan adanya perubahan dalam penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, yang disesuaikan pula dengan kebutuhan siswa. Nah, misalnya kan
kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran dengan Quizzes ya Pak ya. Kemudian ketika menampilkan media pembelajaran mungkin tidak hanya menulis di papan tulis saja, tapi bisa menampilkan slide yang berbasis PowerPoint ataupun memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Mungkin itu sudah lebih baik Pak kita gunakan, sudah bervariatif daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Mungkin seperti itu perubahan yang saya inginkan. Baik Bu, aduh itu ide ide cemerlang gitu ya, ide betul-betul cemerlang itu untuk perubahan ke masa depan. Baik Bu, perubahan yang idealnya itu di level 10 kan Bu ya? Itu. Ya, Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana itu Bu? ya, baik Bapak. Kondisi di sekolah saya jika idealnya itu 10, saya rasa karena memang banyak guru senior yang menggunakan pembelajaran konvensional, jadi saya menilai kondisi tersebut berada di level 5, Pak. Jadi sekarang itu levelnya itu berada di level 5 itu di sekolah Iya, Ibu itu. iya betul Baik sekali, Bu. Pak. Kira-kira di level berapa yang Ibu harapkan gitu? Ya, kalau idealnya sangat mungkin diharapkan di level 10 Pak ya, tapi melihat kondisi saat ini mungkin sulit Pak jika di level 10 karena membutuhkan waktu juga gitu ya untuk memberikan pemahaman kepada mereka karena kebanyakannya guru senior. Mungkin di sini saya lebih mengharapkan di level 7 kalau tidak di level 8 mungkin Pak. Ya, baik. Yang selanjutnya Bu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Baik, usaha atau langkah-langkah yang akan saya lakukan mungkin dengan kegiatan mentoring, Pak, atau, pendampingan secara individu. Nah, yang akan saya lakukan mentoringnya itu mungkin dengan rekan guru yang, dekat dulu, yang terdekat dulu, yang satu frekuensi dulu dengan saya, nanti baru ke rekan-rekan, lainnya gitu. Kemudian, ya saya akan melakukan mentoring itu secara bergantian, Pak, mungkin seperti itu. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Eh, apakah ada strategi lain itu untuk melakukan perubahan itu, Bu? Baik, strategi lain mungkin, selain mentoring ya, Pak, ya, karena, di sekolah saya kebetulan, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mulai membuat komunitas praktisi, Pak. Komunitas praktisi yang biasa saya lakukan itu 1 minggu sekali, biasanya saya membahas, permasalahan-permasalahan yang ada di, kelas, Pak. Nah, jadi lebih ke penerapan segitiga restitusi untuk komunitas praktisinya. Kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi guru di sekolah. Nah, dengan adanya komunitas praktisi itu, saya akan coba untuk meminta bantuan pada teman yang lebih memahami IT, misalnya operator, untuk kita coba memberikan pemahaman bagaimana cara membuat slide PowerPoint, kemudian bagaimana nih cara kita membuat materi menggunakan Canva. Mungkin kalau lingkup pelatihan itu lebih ini lagi ya karena membutuhkan orang yang lebih mahir dan juga biaya. Jadi kita mencoba di komunitas praktisi dulu gitu. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk masalah ini apa itu kira-kira, Bu? Yang lebih saya utamakan, mungkin saya akan merealisasikan ke mentoring dulu atau pendampingan individu dulu, Pak, karena untuk komunitas praktisi nanti akan lebih membutuhkan persiapan yang matang, Pak. Iya. Kapan Ibu akan memulai hal tersebut ini atau untuk Iya. ke depannya gitu?
Baik, karena, yang saya rasa ini adalah penting gitu ya, Pak. Jadi saya akan menerapkan secepatnya mungkin di hari Senin nanti saya akan mencoba untuk melaksanakan kegiatan mentoring pada, rekan kerja saya. Yang selanjutnya Bu, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan itu pada Baik, permasalahan ini gitu? ya, tentu saya membutuhkan dukungan-dukungan agar yang saya, yang masalah ini, mendapatkan solusi dan cepat terselesaikan. Mungkin saya akan, membutuhkan, dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru, sehingga, rencana ini akan berjalan sesuai dengan, keinginan kita, gitu. Ya, baik. Berarti yang akan Ibu lakukan yang pertama itu melakukan mentoring dulu ya Nah, terhadap betul. rekan sejawat itu. Nah, baik itu eh, ide yang bagus ya, ide yang cemerlang gitu Bu. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembicaraan ya Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, baik Bapak, dari pembicaraan kita kali ini yang saya dapatkan adalah, dengan melakukan proses coaching kali ini saya mendapatkan, gambaran-gambaran atas masalah yang saya hadapi, kemudian saya mendapatkan solusi bagaimana, saya melakukan perubahan di sekolah saya agar, dapat, memberikan, peningkatan gitu khususnya dalam, proses pembelajaran. Dan juga, saya mendapatkan, solusi, nanti saya akan meminta bantuan pada rekan guru saya, rekan kerja saya. Baik, dan saya juga, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya hari ini. Tidak Bu, tidak sama sekali karena saya pada kesempatan ini tidak ada kesibukan yang lain. Jadi Ibu kalau ada permasalahan lagi jangan sungkan ya untuk eh, menyampaikan permasalahannya gitu. Dan yang selanjutnya ini Bu, apakah sudah ada ini gambaran terkait langkah apa saja yang akan Ibu lakukan itu? Ya, dari proses percakapan ini saya sudah, memiliki gambaran untuk proses selanjutnya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan mentoring dengan, rekan kerja saya dan juga nanti akan dilanjutkan dengan komunitas praktisi. Baik Bu. Eh, Alhamdulillah ya kalau Ibu sudah mendapatkan gambaran, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita kali ini Ibu mendapatkan pencerahan ya dan solusi terkait permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Mungkin ada lagi Bu, barangkali silahkan. Mungkin sudah, saya sudah menemukan solusinya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu mungkin ya Bu ya. Kalau tidak ada eh, kita tutup saja mungkin penjelasan ini. Terima kasih Bu, Ibu telah menyampaikan, telah percaya kepada saya menyampaikan permasalahan-permasalahan Ibu dan kedepannya Ibu ya jangan sungkan ya kalau masih ada masalah ya saya siap gitu kalau ada waktu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bambang dan juga Bu Ai sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya, izinkan saya untuk berbincang kembali bersama Pak Bambang di fase pasca observasi. Ya, Pak baik Bu. Bambang, ya, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik Bu. Indikator ketercapaian yang diinginkan ya itu alur tirta ya, di mana apa tujuannya, terus bagaimana identifikasinya, terus bagaimana rencana aksinya,
dan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya itu mungkin Bu. Baik. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Bambang kembangkan berdasarkan proses coaching kali ini? Nah, mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan itu berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah saya lakukan bersama Ibu Ai, yaitu lebih memahami lagi proses atau alur tirta mungkin itu Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Bu Ai. Berdasarkan hasil catatan observasi saya, bahwa proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bambang dan Bu Ai ini sudah berdasarkan kepada alur tirta, memuat tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, juga sudah memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching gitu ya. Sehingga tadi Pak Bambang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Ai sebagai coach bisa secara terbuka, bisa mengalir gitu ya, menyampaikan permasalahan sehingga Bu Ai bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang dan juga Bu Ai yang telah melaksanakan proses coaching pada siklus kedua ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat dan kedepannya kita bisa terus berlatih untuk melaksanakan proses coaching sehingga kita bisa menjadi seorang coach yang baik. Gitu. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin Bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang telah saya laksanakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.